Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Qpod, kembali lagi nih di Q Podcast bersama saya Felicia Putri Azahwa sebagai host pertama. Saya Keisha Olivia Ramadhaniel Rais sebagai host kedua. Pada podcast kali ini kita mau bertanya-tanya nih tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah berlangsung pada 2 minggu yang lalu. Di sini kita sudah ada narasumbernya loh yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Kita langsung tanya aja nih, kita boleh perkenalan? Boleh. Pertama aku Sadewi Nurani Putri dari kelas 8C. Halo, aku Aditya Fidesewan dari kelas 8E. Oke, di sini aku dengar-dengar kalian tuh menjadi putra-putri terbaik selama proyek berlangsung ya? Iya. Gimana sih perasaan kalian dipilih sebagai putra-putri terbaik selama proyek ini? Kalau aku tentunya kaget karena nggak expect aja gitu tiba-tiba ada juara tambahan buat jadi putra atau putri terbaik selama proyek berlangsung. Kalau aku juga sih gak bakal ngira ya bakal ada juara putra dan putri terbaik. Soalnya kan waktu itu Bu Eva tiba-tiba bilang ada juara tambahan, juara putra dan putri terbaik, dan tiba-tiba namaku dipanggil aja gitu. Kayak wah, kaget banget. Kita yang jadi penontonnya juga kayak ih beneran nih serasi banget. Kalau boleh tahu nih ya Dew, Faiz, apa sih faktor-faktor yang ngebuat kalian bersemangat sampai-sampai menjadi yang terbaik saat menjalankan proyek? Misalnya dari aku sih nggak ada faktor tertentu ya. Yang pertama kompak, terus yang kedua nyatuin satu sama lain antar kelompok aja, udah itu aja. Kalau misalnya di kelompok kan kadang suka kayak ada yang gak mau latihan gitu ya Is. Boleh dong kasih tips and triknya gitu biar mereka tuh mau ikut bergabung sama kita gitu. Misalkan emang ada yang gak mau ikut latihan atau kerja kelompok gitu ya, kita bisa bicarain dulu pelan-pelan ke dia kenapa nih dia gak mau kerja kelompok atau latihan. Kalau emang udah ketemu masalahnya, kita bicarain baik-baik, kita selesain bareng-bareng. Habis itu baru kita mulai lagi ya dari awal buat latihan atau kerja bareng. Kalau dari aku faktor-faktornya yang pertama kita enjoy aja ngejalaninnya, kayak dibawa happy aja sih, kayak nggak ngerasa ngapain sih P5 beban banget jadi gini. Mungkin emang kadang ngerasa kayak gitu, tapi kalau dibawa happy, dibawa senang, pasti hasilnya juga bakal menyenangkan. Bener banget tuh Del, bener Faiz. Nah tadi kan itu udah faktor-faktornya nih. Nah situ pas kalian lomba itu kita ngeliat tuh kayak bener kelompok kalian kompak banget, keren banget ya nggak Cak? Iya keren banget. Nah boleh nggak sih bagi-bagi tips and trik kalian saat tampil kemarin? Ekspresinya harus gimana atau gerakannya harus gimana? Kalau misalkan buat tampil ya, itu emang kalau misalnya latihan jangan terlalu buat bersemangat banget, biar energinya pas tampil itu masih ada gitu, masih terisi full. Kalau misalnya buat ekspresi sih itu sesuai dengan lagunya ya. Kalau misalnya emang bersemangat, kita harus juga tetap bersemangat. Jadi gitu. Kalau dari aku sebenarnya jawaban aku hampir sama. Pas latihan kita gak perlu ngeluarin full power, tapi pas di hari H baru kita tunjukin kalau kita tuh berpower banget. Terus juga ada persiapannya dimatengin dari awal, kayak buat nanti kedepannya gimana cara kita capai tujuan kita tuh gimana sih buat jadi yang terbaik di hari tersebut. Selama project kemarin kira-kira ada kesan-pesan yang mau kalian sampaikan gak nih? Kesan dan pesan ya. Kalau misalnya kesan itu sih wow banget ya, karena kan dari kemarin P5 kan permainan Betawi kan ya, permainan tradisional. Nah ini sekarang senam irama, itu kayak membangun rasa semangat kita gitu loh. Dari yang sebelumnya kita dari permainan tiba-tiba ke senam, kayak benar-benar buat murid itu jadi bersemangat buat mengikuti P5. Kalau misalnya pesannya itu sih buat P5 ke depannya biar lebih seru, lebih asik, dan juga biar bersemangat untuk para siswa-siswi juga. Kalau dari aku, kesan aku itu P5 yang kali ini benar-benar beda dari yang sebelumnya, karena ngerasa banget di sini tuh serunya ada, kekompakannya ada, karena kita juga ngejalaninnya kayak seneng-seneng kan. Dari yang sebelum-sebelumnya masih banyak yang harus dipikirin, nanti gini-gini bisa nggak ya.
Kalau senam kan karena kita juga udah terbiasa, jadi menurut aku itu lebih enak lah. Terus kalau buat pesan, mungkin di selanjutnya bisa dibikin kayak gini lagi, atau bisa dilebihin lagi nih serunya. Terus kayak kekompakan segala macem, dan kelompoknya juga enak banget sih di sini. Keren. Berarti selama proses P5 kemarin, kalian ngerasa gak sih kalau misalnya di kelas itu full dengan kegiatan praktek semua? Jarang banget nulis-nulis gitu. Oke. Kalau gitu aku mau nanya nih Dew, Faiz, selama kalian kemarin project, itu ada gak sih anggota kelompok kalian yang susah banget diajak kerjasama? Kalau misalkan buat anggota yang kurang bisa diajak kerjasama sih pasti ada lah ya. Setiap kelompok pasti. Kalau misalnya itu kan yang tadi udah dibilang, kita cari masalahnya terlebih dahulu, terus baru dibicarain tuh satu kelompok. Ini kenapa bisa kayak gini? Kenapa dia bisa kayak gitu? Gak mau ikutin arahan atau perintah. Nah baru diselesain bareng-bareng, diomongin gitu. Sampai bahkan ada yang nangis. Kenapa tuh nangisnya? Gara-gara latihannya atau gimana? Iya, karena kemarin itu pas mau latihan, ada satu anak ini nggak mau ikut latihan. Jadi ada 2 orang yang nangis karena satu anak ini nggak mau ikutin arahan. Oh my god. Kalau Dewi gimana nih Dewi? Kalau dari aku bener ya, karena waktu itu aku juga sempat cerita kayak, gimana sih caranya nyatuin kelompok, susah banget diaturnya, susah banget cara kita jadi satu kerjasama bareng tuh gimana. Ya emang gitu, emang susah, emang ada yang bikin kesel, bikin sedih karena nggak bisa nyatu. Tapi kalau misalnya kita dibawa cari solusi bareng-bareng, diskusi, bisa kok. Terus aku juga mau nanya nih, kalau misalnya selama P5 kan pasti kalian capek gitu ya. Terus biar kalian nggak capeknya tuh kalian tuh ngapain? Mungkin mencari hiburan atau apa? Kalau misalkan itu gimana ya? Cari hiburan pasti ke game atau ke yang lebih seru gitu, kayak main sama temen atau ngelakuin hobi yang diminati. Gitu aja sih kalau aku. Kalau dari aku, karena emang aku ngerasa di sini tuh udah enjoy ya ngejalanin P5 yang ini tuh, emang udah seneng. Jadi nggak perlu cari hiburan di lain karena aku bisa ngerasain hiburan di sini. Nah, jadi teman-teman, kita udah dengerin ya bagaimana kesan dan pesan mereka selama menjalani proyek kemarin. Kita bisa nih ambil kesimpulan bahwa jika kita melaksanakan sesuatu, kita harus menjalankannya dengan semangat, pantang menyerah, harus berlatih kekompakan supaya hasilnya juga akan maksimal. Segitu aja episode Q Podcast dari kami. Ditunggu episode selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.